Walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perhatiin dikit ya Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, Pak Riza dan teman-teman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Kita membahas tentang penguatan resonansi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu, kita kembali mereview dulu kajian kita beberapa waktu yang lalu. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 ya, ayat 12, 13, 14, di situ Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ya, Allah menciptakan kita dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah. Ya, nutfah, alaqah, mudghah. Kata Rasulullah SAW, dalam bentuk nutfah 40 hari, dalam bentuk alaqah 40 hari, dalam bentuk mudghah 40 hari. Jadi di Al-Quran Allah sebutkan proses penciptaan kita dari air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Rasulullah SAW menjelaskan dalam bentuk nutfahnya, air maninya 40 hari, kemudian alaqahnya, segumpal darahnya 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. Ini luar biasa, sudah diteliti proses ini semua secara ilmiah. Nah, kemudian Allah katakan kami jadikan makhluk yang berbeda. Jadi setelah 40 hari itu sempurna penciptaan kita. Nah, Allah katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 29, Al-Hijr ayat 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ini luar biasa. Setelah aku sempurnakan ciptaanku, maka aku tiupkan ruh. Ruh itu disandarkan kepada Allah, bahwa ruh itu milik Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, tubuh kita 4 bulan ditiupkan ruh, ya, milik Allah tadi. Setelah aku sempurnakan ciptaanku, aku tiupkan ruh. Nah, ruh sebelum ditiupkan, jauh sebelum ditiupkan, ruh itu bersumpah kepada Allah, terikat janji dengan Allah. Ruh kita ini terikat janji dengan Allah. Ruh kita ini bersumpah kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172, ya, surat Al-A'raf ayat 172, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Jadi Bapak Ibu sekarang ini terikat jiwa kita ini, ruh kita ini dengan Allah. Itu yang saya sebut dengan istilah resonansi. Nah, terikat, kata Allah,
alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh kita mengatakan, qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang lahir itu suci. Yang lahir itu adalah suci. Kenapa? Karena dia sudah berjanji kepada Allah, taat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan terhubung dengan Allah. Tuh ruh kita. Ya. Maka kita nggak bisa jauh dari Allah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita jauh dari Allah, kita menderita. Nah, di dalam surat An-Nahl 78, An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kamu pendengaran, Allah berikan kepada kamu penglihatan agar kamu bersyukur. Jadi begitu ruh ditiupkan, Allah berikan kepada kita, hardware-nya sudah ada, hardware-nya diciptakan oleh Allah, software-nya. Begitu ruh masuk, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan komunikasi, kehendak, kompetensi, kehidupan. 7. Ya, 7 Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita terhubung dengan Allah sebetulnya dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah pendengaran digunakan. 7 itu, hendaklah pendengaran digunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Hendaklah penglihatan digunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Hendaklah ilmu digunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Hendaklah komunikasi digunakan untuk kebaikan dan kebenaran. Hendaklah kehendak digunakan kebaikan untuk dan kebenaran. Hendaklah kompetensi, kemampuan, kekuasaan digunakan untuk kebaikan dan kebenaran, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dasar ini, kedekatan kita, tubuh kita diciptakan oleh Allah, ruh kita diciptakan oleh Allah, kita terhubung dengan Allah, ruh kita bersumpah kepada Allah, maka kita dengan Allah dekat. Maka Allah di dalam Al-Baqarah 186 Bapak Ibu, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bilang aku dekat. Nah, itu deh. Tubuh diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka Allah bilang, Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu. Hendaklah mereka menjalankan perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku. Tuh. Hadis qudsi Bapak Ibu, ini tadi kan pondasinya di sini nih. Kedekatan ini tadi, keterhubungan kita dengan Allah. Hadis qudsinya apa? Jika hambaku, artinya gini, di hadis qudsi ini Allah menegaskan agar kita berprasangka baik kepada Allah. Jika hambaku ingat kepadaku di dalam hatinya, aku akan ingat kepadanya di dalam hatiku.
Jika hambaku ingat kepadaku di halayak ramai, aku akan ingat kepadanya di halayak ramai yang lebih baik. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku datang menemuiku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Tuh. Ini saya sebut dengan istilah resonansi dan frekuensi. Jadi resonansi itu kalau garpu tala dibenturkan, maka garpu tala yang lain bergetar. Itu resonansi. Ya, itu resonansi. Kalau kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Gitu. Tapi kalau garpu tala tidak dibenturkan, maka garpu tala yang lain tidak bergetar. Ya. Nah, maka kadang-kadang Bapak Ibu duduk diam saja begini, cuman bilang gini, kok lagi kepengen ya makan martabak telur gitu, tapi kok mau keluar males gitu ya, mau GoFood kok gaptek, 50 tahun ke atas itu kan malas, sama anaknya aja udah tolong pesen gitu ya. Lagi nonton berita tapi hati ke martabak. Bapak Ibu nggak sedang berdoa, enggak. Cuman dia kok lagi pengen martabak. Anak pulang kerja bawa martabak. Kok bisa? Karena tadi kedekatan kita kepada Allah, resonansi kita nyambung. Itu saja sudah jadi doa. Seingat saya pernah saya ceritakan. Ini sebelum nyambung, ini dua-duanya ada bukunya nih. Ada bukunya. Waktu saya di Bintaro Bay Exchange, saya turun dari atas, saya ngelihat di sebelah kiri ada travel. Ada travel, ada banner. Foto Gunung Fuji, ada pohon sakura. Terus saya bilang sama istri saya, singgah sebentar ya. Istri saya bilang, nggak usah kasih harapan. Oh iya, kalau singgah berarti Pak Riza ngasih harapan. Akhirnya saya bilang, saya aja, saya suka lihat foto itu. Saya bilang, saya ke kiri, dia ke kanan sama anak-anak. Ini ada di buku saya. Tadi malam saya ketemu orangnya, nih sama adik sepupu saya. Tadi malam. Saya ke kiri, dia ke kanan. Saya singgah, saya cuma nanya, Mbak, cakep, saya suka banget salju ini di Gunung Fuji ini. Ayo Pak, main Pak, lagi murah. Ya lagi murah, kalau uang nggak ada Mbak. Minta brosurnya Mbak. Minta brosurnya, saya lihat brosurnya, saya pandang brosurnya. Ternyata waktu melihat, memandang itu resonansinya udah nyampe ke atas. Padahal saya tidak berdoa. Apa yang terjadi? Saya kejar istri, ini 5 menit aja, karena suka sama foto itu, 5 menit saya ke nyamper istri saya. Di sebelah kanan ada Miniso tuh, toko Miniso, dia ke situ. Ini brosur nih, enggak gitu, perempuan enggak gitu badannya itu. Saya bilang, lihat kan nggak salah, saya bilang cakep, saya bilang lihat aja dulu, nyenengin saya, udah kasih ke saya. Saya gulung, saya masukin dashboard. Udah, sampai situ selesai. Saya beraktivitas, 2 minggu kemudian Berry, anaknya Indra Sahnum Lubis, pengacara, Ustaz, makasih doa yang kemarin, alhamdulillah Ustaz. Usaha apa, kerjaan saya jalan. Yang kemarin, alhamdulillah Ber, ya udah alhamdulillah. Ustaz, sekeluarga berapa? Berlima. Liburan gih ke Jepang gih. 3 orang saya bayarin semuanya, pesawat, hotel, akomodasi, 3 dari saya. Kemana? Saya bilang, Jepang. Masya Allah. Padahal saya tidak ada berdoa. Mungkin Pak Alimin misalnya, kok lagi rindu sama orang sahabat, lagi kangen, lagi rindu, udah lama nggak komunikasi. Setengah jam kemudian dia telepon.
Pernah gitu? Bapak Ibu pernah? Ingat seseorang itu nelfon kita. Atau ingat seseorang itu ketemu sama kita di satu tempat, terus kita bilang, ya Allah tadi pagi ingat kamu. Nggak ada yang terjadi secara kebetulan, itu tidak ada. Kalau di dalam teori law of attraction, itu bukunya lagi tahun 2000-an banyak di toko-toko buku, di Gramet, di mana-mana. Kalau Anda memikirkan sesuatu, Anda menarik sesuatu. Penulis bilang begitu. Kalau Anda memikirkan rumah, halamannya, luasnya, ukurannya, bentuknya, maka Anda menarik rumah itu. Kalau Anda sering mengundang itu akan menjadi milik Anda suatu saat sesuai dengan harapan Anda. Nah, itu kekuatan pikiran. Nah, kalau ini dikembangkan, pertanyaannya Allah ada di mana? Karena apa? Ada dua kekuatan besar katanya. Yang pertama, kekuatan pikiran. Yang kedua, kekuatan the universe, alam semesta. Maka hati-hati kalau ada yang mengatakan, saya baru diam saja, ternyata semesta menggerakkan itu untuk saya. Kayak tadi martabak itu digerakkan oleh semesta, versi mereka. Saya ceramahnya materi ini, jemaah akhirnya testimoni, benar Ustadz. Waktu saya nonton televisi, berita umroh, kangen sama tanah suci. Anak saya pulang, Ma, papa mana? Bulan depan kita umroh, aku dapat bonus. Tuh. Nah, kalau versi barat tadi, itu digerakkan oleh alam semesta, the universe. Tadi kalau Bapak Ibu paham pondasi yang tadi, bahwa tubuh kita diciptakan oleh Allah, ruh kita dasarnya dalilnya itu semua tadi. Ruh kita diciptakan oleh Allah, ruh bersumpah kepada Allah, ruh ditiupkan oleh Allah, terus Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Jadi nggak ada kekuatan pikiran, hanya berperan untuk visualisasi, imajinasi. Tapi pikiran nggak punya kekuatan menarik sesuatu itu menjadi nyata. Alam semesta nggak punya kekuatan menarik itu menjadi nyata. Kalau ini yang dikembangkan, banyak kelompok ateis. Allah ada di mana? Nah, hebatnya Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya banyak pengalaman. Tapi mungkin Bapak Ibu baru paham istilahnya. Dulu zaman kita kecil, kalau kita main-main di halaman, kita main-main di luar rumah, terus kalau sakit perut, kata teman-teman, kata orang tua mungkin di zaman itu, nak, kalau nanti lagi main, lagi sakit perut, nggak ketemu toilet, cari batu. Pegang batu, nak, yang kuat, nak. Kantongin, pegang. Tapi benar kan? Kejadiannya benar nggak? Begitu dipegang batu itu nggak jadi buang air. Pertanyaannya, kalau itu dikembangkan tanpa dasar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah akhirnya percaya sama cincin, berwibawa. Padahal itu ternyata teori placebo. Mindset, fokus kita, apa yang ada dalam fokus kita, mindset kita. Nah, ini apakah berdiri sendiri? Ini kekuatan milik Allah. Ada seorang yang sakit, malam-malam dia minta, udah nggak mungkin ke rumah sakit, tolong aku diinfus. Yang infus, obat infusnya habis, nggak ada, diisi pakai air. Yang sakitnya yakin nih sama si dokter ini, sembuh, padahal itu air. Maka ada istilah pil placebo, sakit dikasih pil.
dikasih pil, padahal di dalamnya tepung, sembuh. Ini itu kekuatan pikiran dan kekuatan keyakinan. Tapi sayang, kita hanya menggunakan itu untuk sesuatu yang menggiring kita bisa bahaya. Kenapa? Allah nggak ada. Coba kita bang, kenapa nggak gitu keyakinan kita kepada Allah? Keyakinan kita kepada Allah, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia pasti mungkin bagi Allah. Bayangkan pil saja bisa menyembuhkan. Bayangkan air infus saja, air biasa saja bisa menyembuhkan. Kan kekuatan ini. Tapi ini dikasih oleh Allah, bukan berdiri sendiri. Ada reticular activating system. Ini membayangkan, ini mengimajinasikan, itu RAS namanya. Kalau kita sudah fokus, saya misalnya, coba Bapak Ibu siapa yang punya pengalaman misalnya, dulu saya harus, nggak bisa tidak, walaupun saya belum punya uang, saya harus punya rumah di Buncit Indah. Maka Bapak Ibu dulu main ke sini, lihat lahan kosong, muter-muter, mudah-mudahan tanah ini, rumah ini nanti akan saya bangun di sini. Ini belum punya uang. Siapa punya pengalaman itu? Pak Alimin. Bapak Ibu baca nanti di sini. Ada namanya reticular activating system, cara kerjanya itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, istri nih, istri Pak, istri-istri, Pak, aku udah kesemsem banget Pak, lihat Innova putih yang hybrid itu Pak. Aduh ya Allah, itu dah kayaknya cewang kalau nggak dapet itu ya. Ini belum ada duit nih. Keluar komplek, lihat Innova putih, itu dia mobilnya. Iya kan? Terus di tetangga tamunya tamu tetangga datang, Innova itu Bapak, itu dia mobil Innova putihnya Pak. Seakan-akan semua mobil yang kita lihat Innova putih. Pernah nggak gitu? Apa artinya RAS itu? RAS itu dia memfilter informasi yang masuk hanya Innova putih. Padahal semua mobil banyak, tapi seakan-akan yang kita lihat Innova putih. Itu dia, itu dia, itu dia. Ibu-ibu hamil dulu, aduh hamilnya kok berat. Terus ibu-ibu melihat seakan-akan semua wanita itu lagi hamil. Ih, banyak banget orang hamil ya. Sebetulnya tidak sama, cuman karena RAS, reticular activating system, di neuroplastisitas kita ini, di prefrontal cortex kita itu disaring informasi itu. Nah tadi, aduh pokoknya main aja dulu ke Buncit Indah, lihat aja dulu rumahnya, lihat aja dulu tanahnya, rezekinya belum ada nih. Itu namanya RAS. Sehingga ditawarin orang kompleks ini, enggak, aku udah kesemsem sama Buncit Indah, di sebelahnya ada, enggak. Nah itu RAS namanya. Begitu itu sudah fokus, maka secara ilmiah diteliti, neuroplastisitas saraf-saraf di kotak kita ini membentuk jalur-jalur khusus, jalur optimis, jalur semangat cari rezeki, ketemu sama orang pemasaran, ketemu sama teman yang akhirnya informasikan bisa diskon di situ, yang punya Ibu Retno tuh, wah ketemu tuh, dimudahkan oleh Allah jalan-jalannya. Oh, apakah itu bekerja sendiri? Tidak, mekanisme itu tidak bekerja sendiri, ada yang mengatur. Kalau di barat itu dianggap bekerja sendiri, maka muncul istilah kekuatan pikiran. Kalau kita tidak, kenapa? Allah sudah bilang, apa kata Allah? Di surat 50 ayat 16. Kenapa akhirnya yang tadi cuman berkunjung, akhirnya bisa punya rumah, yang tadi bisa akhirnya bisa beli mobil? Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan. Tadi dasar tadi, pondasi yang tadi saya panjang lebar sudah sampaikan di awal. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Jadi ternyata begitu diam aja suara hati itu udah nyambung resonansinya.
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Saya menulis buku ini, saya ulang-ulang, makanya buku saya ini punya coretan itu. Waktu awal-awal nulis saya nangis. Ya Allah, luar biasa ilmumu ini ya Allah. Dalilnya ada. Secara ilmiah dapat dibuktikan. Testimoni jemaah banyak. Makanya banyak kisah-kisah inspiratif di sini. Nah, kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat dari urat lehernya. Ustadz Nababan, Ustadz Samsul Arifin Nababan live dari Los Angeles. Saya lagi di Los Angeles, saya buka Facebook. Nggak sengaja buka Facebook. Qadarullah, udah diatur sama Allah. Saya lagi di Los Angeles, saya nggak komen, saya nggak ngapa, saya cuma lihat, oh dia lagi di Los Angeles nih sahabat ini. Nah suatu saat saya kesana nggak untuk ceramah, untuk jalan-jalan lah, karena kalau untuk ceramah 3 bulan, saya ditawarin 3 bulan. Saya bilang, saya banyak jadwal ceramah, saya keteteran lah di Jakarta, saya bilang. Akhirnya saya lihat, ya Allah, udah saya tutup handphone. 10 menit saja, saya tutup handphone. Berarti ini sudah ke Los Angeles nih, ke Amerika. Sebulan kemudian jemaah saya habis selesai taraweh bulan Ramadan. Ustadz, apa? Saya punya masalah, Ustadz. Masalah apa? Uang saya nyangkut di salah satu perusahaan besar di negara kita. Sementara lebaran sebentar lagi, Ustadz. Terus saya takut ini, nggak bisa tidur, kata, disambung sama suaminya. Istri saya nggak bisa tidur, Ustadz, tegang. Insomnia, kepalanya pusing, jantungnya berdebar, asam lambungnya naik. Ya kan? Terus uangnya untuk apa? Kenapa sampai seperti itu? Mau bayar karyawan. 10 hari lagi lebaran. Uang belum kelihatan. Terus maksudnya apa? Saya bilang, itu poin. Pengen ngajak Ustadz ngobrol. Saya bilang, di sini kita ngobrol, di masjid. Dia bilang, jangan Ustadz, karena ini penting. Saya bilang, saya dari subuh belum pulang. Ini terawih nih, selesai terawih. 1 jam kita ngobrol di sini. Di rumah aja Ustadz. Oke, di rumah. 1 jam ya Bu, saya bilang. 1 jam ya Pak, saya bilang. Capek, terasa nih capek. Ya udah, janji 1 jam. Akhirnya keluar dari masjid, singgah ke rumahnya, hampir 2 jam. Yang 1 jam tadi hampir 2 jam, nggak tega juga. Buka surat sekian, ayat sekian. Al-Baqarah 155. Allah pasti menguji kamu dengan berbagai cobaan ujian hidup. Akhir Al-Baqarah, Allah nggak menguji kamu di luar batas kesanggupan kamu. Al-Insyirah, buka Al-Insyirah. Jadi kayak ini aja, nyusun puzzle. Buka surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Buka surat 41 ayat 30-31. Ini ayat-ayat yang saya sampaikan pada malam itu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat turun memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Allah akan melindungi, Allah sampaikan harapanmu. Ya. Buka surat Al-Baqarah 277, saya bilang. Al-Baqarah 277, sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Buka surat 16 ayat 97. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Buka surat sekian, ayat sekian, gitu kan Bapak Ibu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu saya jelasin sampai hampir 2 jam. Saya kunci-kunci tuh di ayat itu. Dia udah dengarnya udah nggak pakai ini, udah masuk ke sini.
Malam itu nih, duitnya tahu berapa Bapak Ibu? 6 M yang nyangkut. Sementara lebaran sebentar lagi. Nah, saya mau ceramah di Mampang 14. Saya ingat tuh pengajian duha di situ besok paginya. Nah, saya bilang, yakin nggak? Udah cerita, udah dikunci semua nih, yakin nggak? Ini tauhid. Terakhir, saya bilang, Bapak sama Ibu suka mengumrohkan orang. Bapak sama Ibu mikirkan banyak karyawan sampai ke anak istrinya. Bapak sama Ibu menguliahkan imam masjid. Dikuliahkan ada berapa imam masjid jadi sarjana itu di PT IKI. Bapak sama Ibu punya rumah Quran. Bapak sama Ibu banyak sedekah. Ini self worth, nilai diri ini. Nah, terus dikasih oleh Allah cobaan. Makin yakin nggak? Kata Allah. Mungkin nggak ditinggalkan oleh Allah? Nangis kan? Malam itu nangis. Nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Nggak masuk di logika saya. Ini ayatnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Malam itu saya udah buat menso aja, udah ngomong aja saya itu. Yuk, bismillah. Tapi kan gede itu Ustadz, perusahaannya sudah diumumkan oleh pemerintah pilot. Tahu Bapak Ibu apa itu? Meikarta. Udah pilot, udah nggak boleh ada transaksi. Pilot. Malam itu hujan. Ini 7 tahun yang lalu nih, hujan. Akhirnya saya diantar. Karena saya nggak bawa mobil, saya datang naik ojek. Anak yang nganter, sampailah di rumah saya kurang lebih jam 11. Dekat kan Bintaro rumah saya, di Joglo. Pagi saya tidur biasalah istirahat di juga. Ternyata dia bisa tidur, suami istri ini. Malam itu tidurnya nyenyak. Nggak pernah tidur seperti itu sebelumnya. Nah, saya ceramah di Mampang. Tiba-tiba sebelum saya masuk, lagi di parkir, WA, Ustadz, miracle. Miracle apa? Saya bilang. Dia ngidupin HP, akhirnya dia telepon. Ngidupin HP nih. Nyala HP-nya. Orang pertama ditelepon, nggak pernah orang pertama yang nelfon adalah orang keuangan. Bilang apa? Bu, tolong jangan sampaikan ke siapa-siapa. Ibu satu-satunya vendor yang akan kami selesaikan. Demi Allah. Ibu satu, ini saya tulis di sini, tapi kisahnya nggak saya tulis, mekanismenya saya tulis. Ibu satu-satunya yang kami selesaikan. Tapi jangan ngomong ke siapa-siapa, merinding saya Ustaz. Dahsyat ya Bu ya, Bapak Ibu ya, dahsyat kan? Dahsyat. Ada yang lebih dahsyat lagi. Dia bilang gini, ini masih kaitan sama itu. Bu, kami hanya punya kemampuan bayar Ibu sekarang 3M. Sisanya kami berikan Bapak Ibu 15 unit apartemen. Yang nilai apartemen itu belasan M sekarang ini. Nah, ada yang lebih dahsyat. Apa yang lebih dahsyat? Ustadz, nangis nih di ujung telepon, nangis. Ustadz, terima kasih Ustadz, makasih Ustadz. Saya nangis juga, saya terharu juga. Bu, maaf ya, saya mau masuk pengajian, nanti kita sambung lagi. 1 menit aja Ustadz, 1 menit lagi. Apa Bu? Saya bilang. Ini yang paling dahsyat ini. Itu dahsyat itu, tapi ini paling dahsyat. Ustadz, siapkan paspor kita ke Amerika. Saya merinding Bapak Ibu. Saya nangis, saya merinding. Wah, saya merinding lah. Kan saya baru sebulan yang lalu lihat HP Amerika Ustadz Nababan tadi itu. Ternyata tuh koneksi, resonansi itu. Maka saya semakin yakin dengan kekuatan doa. Saya semakin yakin dengan kekuatan doa. S3, teman-teman sekelas saya itu kan, kita kan peserta mahasiswa dari seluruh Indonesia waktu S3 itu di UIN itu. Di kelas itu rata-rata sudah menikah semua. Saya karena ekonomi susah, nikah nggak jelas. Semua nggak jelas. Ekonomi nggak jelas, kuliahnya beasiswa.
Tapi teken kontrak nggak boleh kerja, fokus kuliah. Ini beasiswa dari pemerintah. Jadi karena belum nikah, teman-teman saya tuh suka ngebully. Namanya teman. Nikah, kapan lagi nikah? Orang udah punya anak, nikah ini juga belum. Begitulah. Seminggu sekali, dua kali ada aja yang ngebully. Win situ. Saya bilang, maaf ya, saya bercanda ini Bapak Ibu. Bercanda ke mereka. Bukan serius. Maaf ya, gue nggak level istri gue Win. Zaman itu nggak level, istri gue bukan orang Win. Istri gue Trisakti nanti. Bercanda, ini belum jelas, yang perempuannya juga nggak jelas di mana. Itu saya ceritain sama istri saya, sama keluarga saya. Apa yang terjadi? Saya ketemu beberapa bulan setelah itu, 8 bulanan kurang lebih, saya ketemu calon istri yang sekarang jadi istri saya. Kamu S1 mana, Dek? Aku S1 Trisakti. Fakultas apa? Ekonomi. Sekarang lagi menyelesaikan tesis juga. Di mana? Trisakti. Istri saya S1, S2 Trisakti, ekonomi. Itu kok bisa? Maka Bapak Ibu, kuatkan resonansi kita. Kan Allah sudah mengatakan, Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku dekat. Kalau hambaku mengingat hadis, kalau hambaku mengingat aku di dalam hatinya, aku ingat dia di dalam hatiku. Kalau hambaku mengingat aku di halayak ramai, aku akan ingat di halayak ramai yang lebih baik. Kalau hambaku mendekat sejengkal, aku sehasta. Kalau dia datang kepadaku sehasta, aku sedepa. Kalau dia menemui aku berjalan, aku berlari. Oh, Masya Allah. Terus apa lagi? Walaqad khalaqnal insan, surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insan, kami yang menciptakan kalian, kata Allah, manusia. Kami tahu suara hatinya karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Makanya Bapak Ibu sering tuh diem aja jadi doa. Betul nggak? Saya banyak pengalaman tentang ini. Karena sering umroh jadi pembimbing, ya Allah pengen bawa anak istri umroh. Kira-kira anak saya yang paling kecil waktu itu umur 4 tahun. Yang gede kelas 2 SD. Yang kakak kelas 6 SD dulu. Suatu ketika, nih pengen nih umroh sekeluarga. Suatu ketika saya ditelepon sama Torik. Torik itu suaminya Cindy Claudia, bos travel Kindai. Ustadz, apa? Gue ulang tahun. Oh ya, selamat. Mudah-mudahan usia sehat, lapang rezeki. Enggak, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting apa? Gue mau ngajak Ustadz jadi pembimbing umroh. Lah kan memang udah jadi pembimbing. Nah, ini spesial hari ulang tahun. Mau bawa karyawan, teman-teman, staff, kurang lebih 2 bis lah Ustadz. Totalnya 1,5 bis, sisanya orang lain lah, kata dia. Oh ya udah. Berita baiknya, kata dia, berita baiknya Ustadz sekeluarga umroh ya, kata dia. Hah? Maksudnya? Kan Ustadz udah jadi pembimbing. Saya ingat saya punya utang sama Ustadz. Anak Ustadz lahir, saya kan waktu itu janji kadonya nanti kalau udah gede umroh. Nah, 1 orang. Nah, 2 anak Ustadz saya tanggung. Jadi 3 kan, sama Ustadz udah 4. Istri Ustadz bayar ya, biar enak ibadahnya. Kalau semua sama saya nanti ibadahnya nggak enak. Oke, bayar, siap. Bayarnya jangan banyak-banyak, katanya. Maksudnya, ya udah setengah aja lah. Ongkos pesawat hotel nggak usah, ongkos pesawat belah 2. Jadi waktu itu sekitar 5 juta. Wih, saya merinding, saya nangis, saya gemeter, saya bilang sama istri saya, ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu, ini dahsyat ini. Kekuatan ilahi ini dahsyat ini. Gak ada di universe itu, gak ada.
Orang manusia yang paling mulia, kenapa alam semesta menggerakkan sesuatu untuk kita? Allah. Coba, sekarang yang menguatkan resonansi apa? Tadi bahasa saya Bapak Ibu masih ingat ya? Garpu tala dibenturkan, maka garpu tala yang lain bergetar. Padahal nggak dibenturkan, gitu kan? Kalau kita di hutan A, B, B, gitu ya. Itu gema. Ya, teorinya. Kalau ini kita, ini Allah, gitu. Bagaimana menguatkan resonansi ini? Tadi kalau ini dibenturkan, bergetar di sini, gitu ya. Kita ambil satu, iman pondasinya. Nih, bayangkan aja, karena nggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis, infocus nggak ada juga. Nah, iman. Ingat, ini sumber suara garpu tala. Papan tulis? Boleh, Pak Riza. Nah, jadi ini iman Bapak Ibu. Iman itu kita anggap sumber suara. Maka bergetar di sini kan? Nah, apa kata Allah? Al-Baqarah 277. Ya, tadi ayat-ayat tadi kan belum sempat Bapak Ibu tulis tuh yang tadi saya komunikasi sama jemaah itu kan. Itu ternyata ayat-ayat resonansi semua. Ya. Terima kasih Pak Riza. Mundurin lagi biar bisa dilihat ya. Nih. Ini makasih, syukron. Ini kita. Ini Allah. Ini bukan jauh karena Allah maha tinggi gitu ya kira-kira gitu ya. Ini hamba, ingat nih, jasad kita Bapak Ibu dan ruh kita dalam genggaman Allah. Ini poinnya. Jasad dan ruh kita diciptakan oleh Allah. Ruh tadi ini bersumpah kepada Allah di Al-A'raf ayat 172. Engkaulah Tuhan kami. Ini dasarnya. Ya. Engkaulah Tuhan kami. Kemudian tadi surat Qaf ayat 16. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Al-Baqarah 186. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Bapak Ibu, ini banyak, ini ayat-ayat luar biasa. Nah, sekarang kita, tadi saya bilang garpu tala dibenturkan, maka di sana ada gema. Nah, ini kita, ini Allah. Maka bagaimana ini sampai ke Allah nih? Ini terhubung ke atas, ini terhubung ke bawah. Kan tadi aku dekat tadi kata Allah. Maka langkah pertama kekuatan iman. Ingat ya teori garpu tala tadi ya. Di sini apa? Al-Baqarah 277. 277. Surat 2 ayat 277. Iman dan amal soleh. Ini benturan tadi itu. Maka ada getaran. Apa itu? Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kata Allah nih di sini, di dalilnya ini. Garpu tala tadi, feedbacknya tadi, kata Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholata wa atau zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Feedbacknya. Lagi, amal soleh juga, tangga kedua, bukan tangga lah kita katakan, ini biar kelihatan aja, amal soleh juga.
Surat 16 ayat 97. Man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Feedbacknya apa? Feedbacknya dari Allah, Pak. Garputalah tadi, getarannya itu sampai vibrasinya. Feedbacknya apa? Min zakarin aw unsa, maka kami berikan kehidupan yang baik. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini tadi kebahagiaan, tidak takut dan tidak sedih. Nah, tidak takut dan tidak sedih. Yang di sini kehidupan yang baik, yang baik. Hayatan thayyibah. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami berikan pahala kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Di sini misalnya Pak, zikir. Surat 13 ayat 28. Ketenangan. Zikir, di sini zikir, di sana ingat sini. Kau ingat kepadaku. Getarannya apa? Kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Kau ingat kepadaku, kata Allah, di dalam hatimu, aku ingat kepadamu di dalam hatiku. Garputalah. Resonansi. Kau mendekat kepadaku sejengkal, aku sahasta. Kau datang kepadaku berjalan, aku datang menemui berlari, kata Allah. Dasarnya ini nih. Nih, Bapak Ibu, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini resonansi kita nih. Syukur. 14 ayat 7. La in syakartu la azidannakum. Ditambah nikmat. Sabar. Al-Baqarah 156 157. 3 kata Allah, 3 nih. Apa? Ampunan, rahmat, petunjuk. Petunjuk. Tawakal, takwa, dan tawakal. Surat 65 ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah beri rezeki dari pintu yang enggak dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah sebagai pelindungnya. Allah selesaikan semua urusannya. Ini resonansi Bapak Ibu. Ya. Taubat. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya kan? Apa kelanjutannya? Kok saya blank? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu, memaafkan kesalahanmu, dan tidak menghinakan kamu beserta para nabi pada hari kiamat, Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Taubat.
Bapak Ibu, apa lagi? Istiqomah. Istiqomah surat 41 ayat 30 sampai 31. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka istiqomah, malaikat turun memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Kami akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta, memperoleh apa yang kamu harapkan. Apalagi? Hah? Banyak. Sedekah. Ayatnya banyak. Silaturahim. Dan lain-lain. Bapak Ibu, saya tanya sekarang. Saya tanya. Bapak Ibu menjalankan ini baru apa sudah bertahun-tahun? Bertahun-tahun kan? Ya kan? Sholat, silaturahim, sedekah, bantu orang, syukur, zikir, ya kan? Bertahun-tahun kan? Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakan ini bertahun-tahun, bukan seketika mau baru dikerjakan, bertahun-tahun, berarti resonansi Bapak Ibu kuat. Kuat. Walaupun ada turbulence. Nanti turbulensnya saya jelaskan di sini. Titik balik jiwa. Nah, walaupun ada turbulence, tapi yang penting resonansinya kuat. Kalau resonansi kuat, ininya kuat, frekuensinya tepat. Allah di FM, kita di FM. Allah di 900, kita di 900. Belakangnya masih ada ya? Bisa dicoret gak belakang ini, Pak Riza? Biar jangan dihapus. Ya, Pak Riza. Bisa ya? Balik aja. Nah. Nanti ini difoto aja ya, ibu-ibu ya. Nah, tadi resonansi kuat. Kuat tadi ya, hubungan kita ke Allah. Ini kita tadi, yang belakang tadi, ini kita nih. Resonansi kuat. Kan artinya antena Bapak Ibu itu udah nyambung ke Allah. Betul ya? Maka otomatis frekuensinya tepat. Frekuensi itu kira-kira kayak gini. Ini FM, ini FM, ini AM. Kalau resonansinya kuat seperti itu, ya Allah bilang, aku dekat, aku ada di hatimu, aku dekat dengan belah lehermu. Apa yang ada di hatimu aku tahu, apa yang kau minta aku kabulkan, gitu kan? Tapi dengan syarat resonansi dikuatin itu tadi, syukur, ikhlas, terus ya itu. Nah maka kalau Allah kira-kira ada di 900 FM, Bapak Ibu juga ada di sini tuh. Yang kok nikmat banget ibadahnya, kok nikmat banget bersyukurnya, kok tenang banget zikirnya. Yuk apa yang aku mau kok diijabah oleh Allah, karena sama-sama ada di 900 FM. Bergesernya nggak banyak, bisa ini bergesernya di sini nih, bisa di 890 sekian atau di 910 sekian dan seterusnya ya. Nah, kita suka nggak tepat di sini. Kenapa? Yang membuat kita bergeser ke sini itu adalah kadang-kadang hal-hal kecil. Ngomong sama teman, lu kan hebat karena gue. Nah, itu udah bergeser tuh. Ya kan? Marah sama istri. Mama nih tahu apa sih? Kan ini kerjaan papa, mama nggak tahu apa-apa. Geser lagi ke sini. Hal-hal kecil tuh. Marah-marah, ditanya papa dari mana? Aduh main golf, meeting, padahal main golf, geser lagi ke sini. Nah, tapi kan Bapak Ibu tadi ngaji lagi, sholat jemaah lagi, kan gitu, balik lagi ke sini, nyatu lagi FM.
Yang ngeri itu Allah di FM, kita di AM, berzina, menipu, korupsi. Terus ngomong sama teman-teman, gue itu yang dibilang Ustadz gue udah kerjain, tapi doa gue nggak dikabul-kabulin. Ya mah gimana mau dikabulkan? Ada berzina sama Kedi, ada korupsi uang negara. Enggak, Alimin nggak jadi nih sama saya sekarang. Ikhlas. Karena mungkin Allah tuh punya cara menyelamatkan hidup kita. Prasangka baik sama Allah. Kan niat kita bener ibadah. Terus Allah bilang, karena niat kamu ibadah, aku cari ibadah yang lain yang lebih tepat untuk kamu, yang menyelamatkan kamu dari kehidupan di dunia ini. Sehingga kamu selamat nanti di akhirat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau resonansi kuat, frekuensi tepat. Nah, kadang-kadang ada turbulence. Saya genapin ke jam 6 ya, 5 menit lagi ya. Ada turbulence. Turbulence itu apa? Yang nama mau menguatkan resonansi ada ujian. Kan resonansi itu gak gampang. Nulisnya gampang, jalannya gak gampang. Yang tadi yang belakang itu. Nah, ada ujian, dihina, diabaikan, ditolak. Ada istilah luka batin Bapak Ibu. Nah ini ya, di titik balik jiwa nih. Saya pengen nanti kalau pengajian berikutnya silabus kita udah ada. Ya, jadi apa? Ada namanya istilah luka batin. Sebagian orang menganggap luka batin ini kehancuran. Padahal ini cara Allah mengembalikan kita kepada resonansi. Bangkrut. Ya Allah. Ini ada cerita di buku saya ini ada cerita. Habis kuliah subuh, sebelum kuliah duha, saya sarapan di Bintaro. Ketemulah lagi nunggu soto ayam Lamongan. Datanglah 2 orang. Ustadz, saya nggak kenal. Biasa kan gitu ya. Kalau jarang ketemu, ustadznya nggak hafal muka-muka jemaah. Saya jemaah Ustadz, kita jemaah Ustadz. Oh ya, Pak duduk sini Pak. Saya bilang, nggak, kita di sana aja. Saya nggak tahu, saya nyamperin ke meja mereka. Di mana ngajinya? Ngobrol. Akhirnya saya nguasain forum. Nguasain forumnya itu ngasih nasihat. Nggak tahu, resonansi juga itu, feeling saya itu. Kenapa nasihatnya ngarahkan kepada kesabaran, keikhlasan. Sabar, ikhlas, tawakal, itu nasihat saya. Nangis. Salah satunya, Ustadz apa? Saya bangkrut. Saya nggak tahu juga kenapa kita ketemu di sini Ustadz. Terus kenapa Ustadz ngomongnya sabar, ikhlas, tawakal gitu ya. Saya bangkrut. Perusahaan saya sudah masuk bursa efek. Udah IPO dan lain-lain. Kalau di total kekayaan saya hampir 2 T. Sekarang hanya sisa 1 rumah yang saya tempati. Terus saya tanya, Bapak sekarang ada di mana setiap waktu? Saya 5 waktu di masjid. Ngaji, dengar ceramah, pokoknya saya itikaf, saya di masjid. Mukanya bersih, bercahaya bersih. Terus saya bilang, Pak, Bapak itu dikasih oleh Allah kesempatan titik balik jiwa. Dia tunjukin foto-foto di golf, mobil mewah 2 pintu, ada 2 seingat saya itu. Ini foto mobil saya, ini rumah saya, ini pergaulan saya sama artis-artis gitu kan. Dibuka lah semua itu. Di HP dibuka. Terus akhirnya saya bangkrut Ustaz. Saya bilang, Pak, 2 triliun itu nggak ada apa-apanya saya bilang. Ya kaget. Bapak buka surat 13 ayat 18. Saya bilang, Bapak buka Quran surat 13 ayat 18. Allah mengatakan, ketaatan Bapak, kepatuhan Bapak, pulangnya Bapak ke Allah, titik balik jiwa Bapak ke Allah, pulangnya Bapak ke Allah, itu
disandingkan dengan dunia dan seisinya 2 kali lipat. Tuh, ditimbang dengan timbangan dunia 2 kali lipat, masih lebih berat kesalehan Bapak, ketaatan Bapak, kepatuhan Bapak. Allah yang menitipkan harta 2T itu, Allah ambil, Allah yang ambil, bukan siapa-siapa. Dengan cara Allah agar Bapak pulang, Bapak kembali ke titik balik jiwa Bapak. Dia nangis, dia buka pakai HP kan, subhanallah katanya. Orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya tempatnya adalah surga. Kan Bapak tuh 5 waktu ke masjid, iktikaf, dengar tausiah, hidup di jalan Allah sekarang, saya bilang. Karena faktor diambil oleh Allah ini, maka Bapak pulang, Bapak kembali. Orang-orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhan, andaikan kekayaannya 1 bumi, ditambah lagi 1 bumi, niscaya akan menebus, karena surga sudah dikasih ke, kan mereka nanti lihat itu, neraka itu seperti apa. Mereka bilang, kalau boleh kami tebus surga itu dengan kekayaan 2 bumi. Kata Allah, nggak bisa. Jadi kalau gitu 2T nggak ada apa-apanya, Pak. Tuh, ini Quran, bukan saya bilang. 2T nggak ada apa-apanya. 2 bumi, Pak. Wah, dia bilang, aduh saya bahagia banget hari ini dapat kado indah. Biasanya saya termenung, ingat bayang, iya saya bisa bayangin, saya bilang, tapi Bapak harus kuat. Kenapa? Karena Allah bilang kekayaan Bapak ditimbang dengan 2 bumi, ketaatan Bapak, kepatuhan Bapak jika ditimbang dengan 2 bumi, masih lebih berat ketaatan kepatuhan Bapak. Jadi cara Allah ngambil. Masih ingat gak Bapak Ibu? Sahabat saya, Kiai Haji Hamdani, didatengin oleh seseorang. Ustadz, saya dengar Ustadz terkenal doanya spesialis menemukan barang hilang. Wih, spesialis barang hilang. Kenapa Pak? Mobil saya baru beli Vios tahun 99-2000. Waktu itu ya, waktu itu kita kuliah S3. Terus hilang. Susah banget nih orang. Ya udah datang ke saya sebulan ngaji. Bulan ngaji tauhid. Hari terakhir, Pak, besok datang Pak, kita berdoa. Semoga mobilnya ditemukan. Ini udah ngaji tauhid nih. Terus apa kata dia? Pak Ustadz, Pak Kiai, nggak usah. Biarkan mobil itu hilang. Nggak ada artinya apa-apa. Dibandingkan sekarang saya sudah menemukan Allah. Nah itu dia titik balik jiwa. Nah kita sering Bapak Ibu dikasih ujian, dikasih cobaan. Percaya ya, kalau orang soleh, orang baik dikasih cobaan ujian tuh bukan untuk kehancuran, tapi untuk mengembalikan kita kembali kepada jati diri, menguatkan resonansi kita, frekuensi kita, sehingga jernih melihat jalan pulang. Dunia ini nggak ada apa-apa. Dunia ini nanti Bapak Ibu udah nggak ada, mungkin 15-20 tahun yang akan datang, komplek di sini udah bukan di tangan kita lagi kan. 20-30 tahun yang akan datang udah berubah orang nih. Iya kan? Suasananya begini saja. Sampai nanti mereka meninggal dunia, generasi berikutnya meninggal dunia, suasananya gini-gini juga. Paling direnov-renov kecil. Dunianya nggak berubah, kitanya sudah nggak ada. Apa artinya? Dunia ini gini-gini aja. Maka kita nggak usah serakah dengan dunia. Andaikan cita-cita kita tentang dunia nggak kita dapatkan, ridho Allah kita dapatkan, itu sudah cukup sebenarnya untuk persiapan pulang. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, kalau ada ujian hidup, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Ya, itu saja. Udah jam 6. Semoga semua sehat walafiat. Semoga diberkahi oleh Allah. Nanti kalau perlu buku, PA saja. Masing-masing 320 halaman. Ya. Bahasanya bukan bahasa ilmiah, bahasa santai, bahasa orang tua. Nah, bahasa orang tua, satu paket gini di barcode-nya 125, berarti 250. Ya. Di mobil ada, tapi hanya untuk mungkin sekitar 10 orang apa 12 orang gitu. Sisanya mungkin harus dikirim gitu. Ya. Nanti ya, oh ya, di data nanti yang mau berapa orang pagi ini di mobil ada.
Tapi nanti sisanya mungkin harus saya kirim ya. Saya kira itu sehat-sehat buat semua. Nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan karena nanti saya akan Zoom. Saya lagi cari waktu Zoom untuk menjelaskan itu semua. Ya, ada Zoom, ada kajiannya. Karena saya pikir ini harus digeser. Karena apa? Banyak banget ternyata generasi yang sekarang nih ateis. Karena apa? Banyak baca buku dari luar. Ya, yang ini titik balik jiwa, menyembuhkan luka batin dengan kekuatan ilahi. Ini ada ISBN-nya di Perpusnas ada nih. Ya, yang ini Islamic Quantum Attraction, The Secret Law of Allah, rahasia sudatullah. Yang tadi itu yang kita cerita tentang kedekatan, resonansi dan lain-lain. Saya kira itu mudah-mudahan semua sehat, semua bahagia, dimudahkan Allah urusan kita. Ya, ya berarti 6 ya. Al-Fatihah. Ya, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.